Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Nuryanti selaku dosen mata kuliah Ekonomi Islam. Di video ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam, yang beranggotakan saya sendiri, Cici Lestari, dan rekan saya, Sylvia Ningsih Nasution. Beberapa materi yang akan kami bahas ialah yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan moneter pada masa Rasulullah SAW. Yang ketiga, jenis-jenis kebijakan moneter. Dan yang keempat, kebijakan moneter dalam konvensional dan syariah. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar atau easy money policy. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Materi yang kedua, kebijakan moneter pada masa Rasulullah SAW. Perekonomian Arab di zaman Rasulullah SAW bukanlah ekonomi terbelakang yang mengenai barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Pada masa itu telah terjadi A. Valuta asing dari Persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab. B. Sistem devisa bebas ditetapkan. Tidak ada halangan sedikit pun untuk mengimpor dinar atau dirham. Yang C. Transaksi tidak tunai diterima luas di kalangan pedagang. Yang D. Cek dan promissory note lazim digunakan. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anha menggunakan instrumen ini ketika melakukan impor barang-barang yang baru dari Mesir ke Madinah. Yang E. Instrumen faktori atau anjak piutang yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama al-hiwalah. Pada masa itu, bila penerimaan akan uang meningkat, maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, bila permintaan uang turun, barang impor nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya, sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis. Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas atau perak. Tidak terjadi kelebihan atau permintaan akan uang, sehingga nilai uang stabil. Keistimewaan dalam Islam dalam transaksi adalah bahwa transaksi tunai boleh, transaksi tidak tunai boleh, namun melarang transaksi futur tanpa ada barangnya. Transaksi maya merupakan salah satu unsur riba. Segala bentuk riba dilarang dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas. Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau penawaran uang baru melalui pencetakan defisit anggaran. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Sylvia Ningsih Nasution. Baiklah, yang selanjutnya yaitu C. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di suatu negara. Apabila tidak ada kebijakan ini, maka jumlah uang di suatu negara akan menipis sehingga transaksi atau jual beli di suatu negara akan terganggu. 2. Kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya D.
Instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam konvensional dan syariah. Ada 4 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. 1. Operasi pasar terbuka adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. 2. Fasilitas diskonto. Yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. 3. Rasio cadangan wajib. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. 4. Imbauan moral. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Adapun instrumen moneter syariah adalah hukum syariah, yaitu semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlyingnya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam, tetapi sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti reserve requirement, overall and selecting credit killing, moral suasion, and change in monetary base. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah video presentasi dari kelompok 11. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang sudah kami jelaskan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.